YouTuber. Okay, so let's begin. Baik, selamat malam teman-teman yang terkasih dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel saya, channel Bukan Gua Kosong, Patrice Allegro. Ya, malam hari ini kita bincang-bincang dalam rangka Hari Pendidikan Nasional Indonesia, tanggal 2 Mei. Kita berbicara tentang identitas pendidikan Katolik. Identitas pendidikan Katolik, sebuah tantangan dan prospek di era diversitas, diversity, kejamakan, diversity, perbedaan. Identitas pendidikan Katolik, tantangan dan prospek di era diversitas. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas identitas pendidikan Katolik di tengah lanskap budaya yang beragam ya saat ini. Orang menyebutnya sebagai pluralitas, multikulturalitas, atau apalah sebutan itu. Intinya lanskap budaya yang beragam. Mengambil dari karya dari berbagai penulis dengan penekanan pada Romano Guardini, seorang filsuf Italia Jerman dan seorang hamba Allah dalam gereja Katolik. Kita akan melihat perspektif Katolik tentang dunia. Apa itu pola pikir orang Katolik tentang dunia ya. Jadi pembahasan kita malam ini lebih mengambil pendekatan antropologis, studi tentang manusia dengan fokus pada pribadi, individu, dan ya saya coba menawarkan, menyodorkan, memberikan, mengoffer pertanyaan mendasar yang bisa membantu memperkaya misi mendasar pendidikan Katolik. Membedakannya di bidang pendidikan lain-lainnya. Ada begitu banyak sekolah Katolik sekarang ya. Ada begitu banyak yayasan pendidikan Katolik. Ada begitu banyak tuduhan terhadap pendidikan Katolik. Kemahalan. Pendidikan Katolik tidak lagi pro kepada orang miskin. Tidak lagi option for the poor. Ada banyak kritik terhadap pendidikan Katolik. Pada kesempatan 2 Mei ini kita kembali merefleksikan identitas pendidikan Katolik. Jadi ada beberapa keywords yang akan kita temui dalam pembahasan ini. Pendidikan Katolik, katolisitas, penting, pandangan dunia atau wealth and sound, dan formasi integral. Formasi integral itu maksudnya ya, pendidikan itu seharusnya adalah formasi integral, pembentukan yang utuh. Dan tentu saja tokoh yang akan kita sapa, yang akan kita kenal pemikirannya pada malam hari ini, hamba Allah Romano Guardini, seorang filsuf, teolog dari berkebangsaan Italia Jerman. Oke. So, mari kita lihat sekilas tentang Romano Guardini ya. Romano Guardini, atau Italiannya seperti apa ya? Saya tidak bisa bahasa Italia soalnya. 17 Februari 1885 sampai 1 Oktober 1968 meninggal dunia. Adalah seorang imam, filsuf, dan teolog Katolik Jerman yang sebenarnya berkebangsaan Italia. Dia orang Italia, tapi naturalisasi ke Jerman. Pada tahun 1945, Guardini diangkat sebagai profesor di Fakultas Filsafat di Universitas Tübingen dan melanjutkan kuliah tentang filsafat agama, The Philosophy of Religion. Ya. Pada tahun 1948, dia menjadi profesor di Universitas München. Di sana ia tetap sampai pensiun karena alasan kesehatan pada tahun 1962. Pada tahun yang sama, dia menerima penghargaan Erasmus Award. Ini penghargaan untuk penghargaan tahunan yang diberikan oleh Dewan Yayasan Premium Erasmianum kepada orang atau lembaga yang telah memberi kontribusi luar biasa terhadap budaya, masyarakat, atau ilmu sosial di Eropa. Erasmus. Sekarang juga ada beasiswa Erasmus ya untuk mahasiswa Uni Eropa. Ya, setahu saya. Paus ke-6 pernah menawarkan kepada Guardini untuk menjadi kardinal pada tahun 1965, tetapi Romano menolak. Guardini meninggal di München, Bayern pada tanggal 1 Oktober 1968.
Dia dimakamkan di pemakaman para imam Oratorium Santo Filipus Neri di München atau Munich. Tanah miliknya diserahkan kepada Akademi Katolik di Bayern yang ia dirikan bersama. Ya. Pada bulan Desember 2017, beberapa tahun lalu ya, Keuskupan Agung München dan Freising membuka proses kanonisasi untuk Guardini sehingga menetapkannya sebagai hamba Allah atau Servus Dei. Romano Guardini hamba Allah, doakanlah kami. Ya. Buku-buku Guardini ini sering merupakan studi yang kuat tentang tema-tema tradisional dalam terang tantangan masa kini atau pemeriksaan masalah ya, seperti yang dikatakan dari tradisi Kristen, menyikapi persoalan-persoalan dari pendekatan Kristen terutama Katolik. Dia mampu masuk ke dalam pandangan dunia orang-orang besar, berdiri di atas punggung raksasa, stand at the shoulder of the giant seperti Socrates, Plato, Agustinus, Dante, Pascal, Kierkegaard, Dostoyevsky, dan Nietzsche, dan memberikan pemahamannya, tafsirannya bagi pembaca modern. Socrates sampai Nietzsche. Untuk bincang-bincang kita malam ini, beberapa bahan saya kumpulkan itu dari teologi dogmatik dari Bartman. Ya penting ya, dasar Bernardo Bartman. Ya. Lalu dari Paus Benediktus ke-16, homili tentang Hari Raya Rasul Suci Petrus dan Paulus. Itu dari situs Vatikan. Kemudian dari Gravissimum Educationis, ini akrab bagi para pendidik dan pengajar Katolik ya. Dokumen Konsili Vatikan kedua tentang pendidikannya, dekrit, konstitusi, dan dekrit tentang pendidikan. Gravissimum Educationis. Kemudian dari Kongregasi Pendidikan Katolik, ini ada sebuah artikel berjudul Sekolah Katolik di Ambang Milenium Ketiga di tahun 1997. Ini juga tersedia di situs Vatikan Va, www.vatican.va. Kemudian ada kongregasi juga masih dari Kongregasi Pendidikan Katolik, mendidik hari ini dan besok, semangat yang diperbarui. Ini tahun 2014. Ini juga tersedia di vatican.va. Lalu ada dari Paus Fransiskus, Eksortasi Apostolik Evangelii Gaudium tahun 2013. Ini tersedia juga di situs vatican.va. Dan pesan Paus Fransiskus untuk peluncuran Fakta Pendidikan. Ini juga pada tahun 2019 yang terbaru ya. Dan buku-bukunya Romano Guardini yang saya pakai itu ada 2 yang berbahasa Italia dan bahasa Spanyol ya. Terjemahan sedikit-sedikit. Romano Guardini, Vision of the Catholic Word, Vision of the Catholic Words, dan kalau yang di bahasa Spanyol, La Esencia de la Concepción Católica del Mundo. Sebenarnya sama ya, Vision of the Catholic Word, begitu. Tapi karena tersedia di internet, saya lihat semua. Lalu ada dari Paus Paulus ke-6, Eksortasi Apostolik Evangelii Nuntiandi tahun 86. Dan masih dari Kongregasi Suci untuk Pendidikan Katolik, Sekolah Katolik. Judul artikelnya Sekolah Katolik. Itu bisa diambil, bisa dilihat semua yang saya sebutkan ini, kecuali buku-bukunya Guardini, bisa dilihat di situs vatican.va. Oke. Untuk bincang-bincang kita malam ini ada 5 poin, ada 6 poin. Yang pertama kita melihat pendahuluan, kemudian ada konsep Katolik tentang dunia. Jadi pola pikir orang Katolik tentang dunia. Yang ketiga itu pendidikan. Apa itu pendidikan? Dari konsep orang Katolik tentang dunia. Jadi dari gambaran orang Katolik tentang dunia itu kita mendapatkan gambaran tentang pendidikan. Lalu kemudian kita lihat pendidikan sebagai pastoral gerejawi atau kegiatan pelayanan gerejawi. Dan yang kelima itu kenabian Katolik, menjadi nabi Katolik ketika pendidikan telah menjadi komoditi, menjadi komoditi. Dan tentu saja ditutup dengan kesimpulan supaya kita jangan bingung ya. Baik saudara-saudariku yang terkasih yang nonton di sini. Kita hidup hari ini dalam dunia yang majemuk ya, majemuk, tidak tunggal. Kemudahan yang diberikan oleh sarana komunikasi dan proses globalisasi
memungkinkan berbagai ide dan konsepsi dunia muncul dan menyebar. Dalam cakrawala pluralitas ini penting untuk memahami peran nyata pendidikan Katolik dari permenungan terhadap worldview atau cosmovision Katolik, ya, pandangan dunia versi Katolik. Bagaimana kacamata Katolik? Bagaimana memandang dunia dari kacamata Katolik? Pasti beda lah, beda dengan pandangan orang lain. Dalam konteks individualitas dan pluralitas saat ini, memikirkan kembali makna dan misi pendidikan Katolik itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya. Dalam menghadapi dunia yang terus berubah, patut ditanyakan, terdiri dari apa? Terbuat dari apa identitas pengakuan terhadap pendidikan Katolik? Bagaimana kita bisa berdialog dengan berbagai budaya dan sudut pandang yang muncul dan mendefinisikan masalah antropologis, etika, dan moral? Apakah kita hanyut dengan program pendidikan dari pemerintah begitu saja? Atau apa ada kekasan dari yang ditawarkan Yayasan Pendidikan Katolik? Ini adalah pertanyaan terbuka yang perlu didiskusikan untuk pembentukan identitas pendidikan Katolik yang konsisten dengan misinya dan terbuka untuk dunia sekitarnya. Dan kita akan melihat dari perspektif Romano Guardini, adalah mungkin untuk menemukan beberapa titik terang untuk menghadapi pertanyaan ini. Penting untuk memahami unsur-unsur yang mendefinisikan makna luas dari Katolisitas. Ini sama artinya mengetahui apa yang didefinisikan para teolog sebagai suatu worldview, cosmovision yang Katolik, yang universal, yang tradisional, yang konservatif. Singkatnya yang Katolik, bukan yang protes. Pandangan dunia terkait dengan kemampuan untuk memahami dunia dengan cara menyeluruh, dari mana dimungkinkan untuk memberi makna pada makhluk dan menghargai setiap hal dan atau situasi. Konsepsi tentang dunia bisa berasal dari matriks agama atau juga bisa tidak. Bisa sepenuhnya sekuler. Bisa juga berasal dari religiositas. Menurut Guardini, ilmu pengetahuan juga berusaha untuk mencapai kesatuan tertinggi. Mencapai Tuhan. Ya. Ilmu pengetahuan itu sebenarnya mencari Tuhan juga. Meskipun ilmu-ilmu juga mencari pemahaman kesatuan tentang dunia, fragmentasi yang dihasilkan dari spesialisasi mereka semakin dominan, yang pada gilirannya menghalangi pandangan luas dan integral tentang realitas tempat kita berada. Ya. Bayangkan sekarang ada begitu banyak cabang keahlian, cabang sains. Ya. Ambil misalnya biologi saja ada beribu-ribu macam cabang biologi. Terlalu fragmentaris sekarang. Bagaimanapun konsep dunia tidak terdiri dari integrasi paripurna isi objektif, tapi dalam urutan, arah, dan makna hal-hal yang semuanya ditangkap sejak saat pertama dan dalam setiap plot realitas. Alur cerita dari kenyataan. Ini kutipan langsung dari Guardini. Ya. Tentang cara menyeluruh, cara yang holistik dalam memahami dunia ini, paham tentang dunia ya. Romano Guardini ini menunjukkan 3 aspek penting tentang bagaimana cara melihat dunia secara menyeluruh. Tidak fragmentaris, tidak lihat dari segi biologi, tidak lihat dari segi psikologi, tidak lihat dari segi ekonomi, tidak lihat dari segi hukum, tidak lihat lagi apa lagi, kimia, dan seterusnya. Yang pertama, totalitas dunia sebagai jumlah dan ringkasan dari hal-hal dari dunia luar, di mana manusia juga termasuk dalam keberadaan fisiknya. Kedua, manusia sejauh dia membentuk unit yang tertutup pada dirinya sendiri, dan sejauh seperti diri individu dan sosial, dia menentang dunia. Dan manusia ini selain berada dalam dunia, sebenarnya dia juga berusaha untuk menentang dunia, melampaui dunia. Itu ditandai dengan kepercayaan akan transcendentalitas. Akhirnya fondasi mutlak dan asal mula pertama dunia dan manusia, yaitu Tuhan. Dan demikian konsepsi atau visi dunia terkait dengan koneksi, hubungan psikis, hubungan jiwa-jiwa yang luas. Dari mana dimungkinkan untuk menghadapi dunia sendiri, untuk memahami diri sendiri sebagai manusia, dan untuk membuka diri di hadapan totalitas absolut.
keseluruhan yang mutlak. Bagi Guardini, konsepsi tentang dunia adalah keseluruhan kompleks, all kompleks, yang termasuk dalam sikap kognitif esensial manusia. Pengetahuan mendasar, esensial, penting ya, manusia. Nah, dari dasar pemikiran Guardini ini, keseluruhan, totalitas yang termasuk dalam sikap kognitif dari esensial yang esensial dari manusia. Kita melihat yang pertama konsepsi Katolik, gagasan Katolik tentang dunia. Dari situ baru bisa kita masuk tentang gagasan Katolik tentang pendidikan. Mengingat pemahaman pertama tentang konsepsi Katolik tentang dunia ini, yaitu totalitas, adalah tepat untuk memperdalam makna kata sifat Katolik. Ya, tentu saja kita ulang-ulang kata ini, universal atau am. Dengan menampilkan diri saya sebagai seorang Katolik, konsepsi tentang dunia ini mengasumsikan dalam diri saya sebuah identitasnya sendiri yang secara tegas terkait dengan gereja Katolik yang berpusat di Roma. Makanya ada orang menyebutnya Gereja Katolik Roma, GKR. Dalam pengertian ini, Bernard Bartman berpendapat, Katolik adalah properti interior gereja dan catatan eksternal. External notes, notification, itu biasanya meminta perhatian ya. Jadi catatan luar, perhatian, notifikasi luar. Seperti yang dikatakan, istilah universal itu menunjuk pada perluasan dalam waktu dan terutama dalam ruang. Waktu dan ruang. Sejarah dan tempat dunia. Gereja di antara semua orang dan di semua negara. Katolik mengandaikan persatuan. Pada kenyataannya, jika gereja-gereja yang tersebar di bumi adalah independen, orang tidak dapat berbicara tentang kekatolikan di ruang angkasa ya, yang hanya mengambang saja. Namun kekatolikan gereja saat ini di dunia dibedakan dari panggilan dan bakat untuk perluasan ini. Dan tentu saja ini lebih tua dari kekatolikan yang sebenarnya menjadi asal-usul. Ketika dikatakan bahwa gereja adalah Katolik, dapat dipahami bahwa dia menerima dari pendirinya, Tuhan kita Yesus Kristus, kapasitas, kemampuan, dan perutusan, misi untuk memperluas dirinya di antara semua orang di dunia. Pergilah ke seluruh dunia, ajarilah mereka, bla bla bla. Dan bahwa gereja ini sejak hari-hari awal kegiatannya, sejak mula-mula kegiatannya, secara sadar untuk berusaha untuk menjadi gereja yang universal, sesuai dengan panggilannya, panggilan yang universal. Perkembangannya bukan kebetulan, tapi penting dan sesuai dengan sifatnya. Nah, ini ulasan teologis dari Bartman, terpaksa diterjemah ke dalam bahasa Indonesia jadi jatuh bangun. Dalam nada yang sama bagi Yves Congar, ya, seorang teolog lainnya, kekatolikan adalah milik gereja yang membuat realitas multiplisitasnya, realitas kebanyakannya selaras dengan kesatuan. Ini pernyataan yang bagus ya dari Congar. Kekatolikan adalah properti gereja yang menjadikan realitas keberbanyakan, multiplisitas, selaras dengan kesatuannya. Jadi satu tapi banyak, banyak tapi satu. Kemudian Paus Benediktus ke-16 memperdalam arti istilah tersebut ketika dia menyatakan bahwa kata sifat Katolik, menurut Paus Benediktus ke-16, tidak hanya mengungkapkan dimensi horizontal, berkumpulnya banyak orang dalam kesatuan. Banyak orang di seluruh dunia kan. Tapi juga mengungkapkan dimensi vertikal, hanya dengan mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Hanya dengan membuka diri kita kepadanya, kita dapat benar-benar menjadi satu. Jadi kekatolikan itu bukan hanya berarti secara horizontal, kumpul banyak orang saja di seluruh dunia, tapi juga berarti secara vertikal, mengarah pada Tuhan dan kita membuka diri kepada Tuhan. Baru bisa benar-benar menjadi satu. Tidak bisa kalau menjadi pembangkang, itu berarti bukan Katolik. Katolik berarti universalitas, unus, dari kata unus versus. Multiplisitas, dari kata multus, artinya banyak, yang menjadi kesatuan. Multiplisitas yang menjadi kesatuan.
kebanyakan yang menjadi kesatuan. Namun tetap masih ada multiplisitasnya. Katolik dan persatuan berjalan beriringan. Katolik dan persatuan berjalan beriringan. Ya, ini kata-kata dari Paus Benediktus ke-16 tahun 2005. Bisa dikatakan bahwa ungkapan Katolik menandakan potensi atau kemampuan gereja untuk mempertahankan kesatuannya dan untuk memperluas dirinya ke dalam universalitas dan keragaman realitas dalam ruang dan waktu. Dengan demikian, ya, universalitas, keragaman, dan dari situ ketika kita berpikir tentang pendidikan Katolik, ya, tersirat di dalamnya bahwa adanya pengetahuan tentang mempertahankan kesatuan mendasar dengan gereja Kristus yang dimanifestasikan dalam iman Kristen itu sendiri, tetapi juga dipanggil untuk universalitas, berinteraksi dengan budaya yang berbeda, dan menyambut keragaman situasi yang merupakan bagian dari gereja itu sendiri. Jadi sedikit apa ini? Pada pandangan pertama sepertinya kontradiktif. Gereja harus mempertahankan kesatuan, sementara harus berhadapan dengan multiplisitas, keragaman, ada berbagai macam. Ketika salah satu dari dimensi ini dilupakan atau dirusak demi yang lainnya, pemahaman yang tepat tentang istilah Katolik dalam pendidikan akhirnya terpaksa dikompromikan. Salah satu dimensinya, dia harus tetap satu, universal, tapi tetap berinteraksi dan menyambut keragaman. Kayaknya tepat ya kalau Bhinneka Tunggal Ika atau Ika Tunggal. Ex pluribus unum, ex pluribus unum, ex pluribus unum. Ya. Dari yang banyak jadi kesatuan. Menjadi Katolik menyiratkan konsepsi Katolik tentang dunia yang menurut Romano Guardini berkaitan dengan fragmentasi, keterbelah-belahan, fragment, ya, dan melihat seluruh dunia. Konsep tentang dunia yang dimulai dari totalitas dan tidak tersesat pada bagian-bagiannya, yang tersesat pada bagian-bagian. Ya, orang kadang-kadang hanya melihat fragmentaris sehingga tersesat pada tiap bagian. Orang harus mulai dengan totalitas menyeluruh. Visi yang membutuhkan jarak dari dunia itu sendiri, yang membutuhkan pelampauan, membutuhkan pengatasan, offering. Ya. Pengatasan tidak dapat dicapai, katakanlah melalui hal-hal spasial, hal-hal yang berbentuk ruang dan temporal, ruang dan waktu. Karena sejauh menyangkut ruang dan waktu, saya selalu tetap berada di dunia. Jadi, kalau soal ruang dan waktu itu berarti soal dunia ini. Ya. Dan bahkan tidak melalui hal-hal logis saya dari objek yang membawa saya ke gagasan yang lebih abstrak universal. Meskipun begitu, saya akan selalu tetap di dunia. Tetap berada di dunia. Posisi eksternal dunia hanya dapat terdiri dari fakta bahwa sesuatu yang benar-benar supranatural telah muncul dalam ranah realitas tertentu. Sesuatu yang adikodrati, dia muncul dalam kawasan tertentu. Ya. Ini sesuatu yang heterogen dari jenis yang berbeda dari dunia dan kepentingannya akan didasarkan pada penciptaan dan penebusan. Di sini muncul agama ya. Pandangan pertama kita langsung merujuk pada wahyu, Tuhan, penciptaan, penebusan, dan seterusnya. Posisi eksternal, keluar, ambil jarak dari ruang dan waktu terhadap dunia ini tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanya dengan inkarnasi, sabda dimungkinkan untuk berbicara dari pandangan eksternal, pandangan luar. Karena manusia toh tetap terpukau, terikat dengan dunia. Hanya dengan melalui peristiwa atau misteri inkarnasi tanpa meninggalkan dunia ini. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia berusaha memberikan pandangan yang eksternal terhadap dunia ini yang melampaui ruang dan waktu. Dia berbicara di tatapan yang sama tapi lain.
tatapan dari Allah sekaligus manusia itu, tetapi juga berbicara dan mengekspresikan dirinya dalam tindakan nyata di dunia ini. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi misteri inkarnasi itu sebenarnya dasar dari world view orang Katolik, pandangan tentang dunia, berpusat pada misteri inkarnasi. Di dalamnya, dalam misteri ini, Tuhan yang mengatasi dunia ini bebas berbicara tentang dunia ini. Dalam perjumpaan dengan Dia, esensi sejati dunia dinyatakan. Hakikat yang original, yang asli dari dunia ini sebenarnya apa itu? Ya, dinyatakan oleh Tuhan melalui peristiwa inkarnasi. Di hadapannya kebaikan dan kejahatan juga dinyatakan. Di hadapannya manusia membawa konsekuensi dari apa yang ada di dalam diri mereka. Hati dari atas. Dari Tuhan sendiri. Kata-kata dari Romano Guardini ya. Hanya di dalam Kristus kita dapat memiliki visi tentang totalitas dunia. Hanya di dalam Kristus baru kita punya pandangan tentang dunia secara menyeluruh. Dia yang bukan dari dunia tidak berhenti berada di dunia. Melalui misteri inkarnasi, manusia mampu mengerti dan memahami setidaknya dalam tingkat minimal pandangan Tuhan terhadap dunia. By the mystery of incarnation, we human being bisa tahu apa sebenarnya sih pikiran Tuhan tentang dunia. Apa sebenarnya cara pandang Tuhan tentang dunia. Ada pertanyaan terkenal di yang klasik ya, Cur Deus Homo. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Kira-kira dia pikir apa tentang manusia dan Tuhan, manusia dan dunia sehingga dia mau menjadi manusia. Misteri inkarnasi. Di dalam diri Kristus kita melihat bagaimana dia melihat dunia secara keseluruhan dan melihatnya sebagai orang benar. He is just man. Bagaimana dia mengucapkan kata dengan penuh kepercayaan, rasa hormat, dan kemandirian. Bagaimana dia dengan tegas menyelesaikan kebutuhan saat itu, yang bagaimanapun berada dalam waktu yang sama atau kepenuhan waktu. Dengan kesadaran akan misi yang diarahkan tepat pada saat itu. Kristus memiliki pandangan yang benar-benar penuh dari wealth and sound. Dia benar-benar punya suatu pandangan tentang dunia yang sempurna. Pandangannya yang sempurna tentang dunia. Bukan pandangan tentang dunia yang sempurna. Pandangan sempurna tentang dunia. Tatapan wealth and sound dan tatapan Kristus, dia tetap ada. Dalam pengertian ini, pandangan dunia Katolik adalah pandangan Kristus sendiri. Ya, Katolik itu sebenarnya Kristus. Bagaimana orang Katolik melihat dunia adalah cara Kristus melihat dunia. Ini adalah tatapan yang sulit kita pahami dan serap. Karena Kristus memandang manusia secara keseluruhan. Dan ini adalah pandangan yang membutuhkan iman dan menyentuh konsepsi manusia, dunia, dan etika, cara bertindak, tingkah laku. Di sini kita menemukan tantangan pertama dan besar dari pendidikan Katolik saat ini. Mendidik untuk melihat dunia dari sudut pandang Kristus. Jadi, kita didik anak-anak kita supaya sanggup melihat dunia ini dari cara pandang atau sudut pandang Kristus. Itu sebenarnya inti pendidikan Katolik. Bukan Kristus yang ideal, tetapi Kristus Injil yang menang dengan memikul salib. Yang pandangannya berpaling kepada yang lain. Look for each other. Yang mampu melihat esensi, tatapan yang mengungkapkan dan menggambarkan kasih. Kasih Bapa yang penuh belas kasihan, yang mengutus putranya untuk menyelamatkan dunia, dan bukan untuk mengutuk dunia ini. Karena itu, pemahaman konsepsi Katolik tentang dunia melibatkan pandangan global yang memungkinkan kita untuk bertindak secara lokal tanpa kehilangan esensi dari keseluruhan, yaitu the truth of the gospel, kebenaran Injil. Verum evangelicum, verum evangelicum, kebenaran Injil, atau veritas evangelica, kebenaran Injil. Nah, itu konsep Katolik tentang dunia ya. Sekarang dari konsep Katolik tentang dunia ini kita lihat apa artinya
pendidikan. Seluruh proses pendidikan pada dasarnya memiliki atau seharusnya memiliki tujuan untuk memastikan keunggulan akademik, ya, yang mampu mempromosikan transformasi masyarakat menjadi tempat yang lebih manusiawi dan mendukung. Ya. Ini adalah fakta pertama yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi mengubah masyarakat sebenarnya. Didikan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik tentunya. Ke arah apa? Bonum comune. Ya. Selain pendidikan Katolik, harus ada misi untuk dapat menawarkan formasi manusia, ya, manusia dan formasi Kristen yang memungkinkan sintesis perpaduan sejati antara iman dan kehidupan. Ya. Pada awal tahun 1977, Kongregasi Suci untuk Pendidikan Katolik mengacu pada tujuan pengajaran sebagai berikut. Didasarkan pada asimilasi nilai-nilai objektif, pengajaran dalam dimensi apostoliknya tidak terbatas pada sintesis iman dan budaya, tetapi cenderung membawa pada siswa sintesis pribadi antara iman dan kehidupan. Sekolah Katolik mengasumsikan sebagai fungsi khususnya, fungsi khasnya, fungsi spesifiknya. Dan zaman ini, pada hari ini, dalam menghadapi kekurangan keluarga dan masyarakat di sektor pendidikan ini, dengan semakin banyak dasar pembentukan karakter Kristiani dari siswa dan siswi. Menanggapi kekurangan, kelemahan, bukan kekurangan juga ya, apa yang sudah disediakan oleh keluarga-keluarga dan masyarakat, itu yang dilanjutkan dalam sekolah-sekolah Katolik. Untuk membawa sintesis antara iman dan kehidupan dalam pribadi siswa, sadari bahwa manusia harus dibentuk dalam proses pertobatan yang berkelanjutan untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Ya, pendidikan tentu saja tujuannya ke situ, mau kemana. Ini mengajarkan orang-orang muda untuk berdialog dengan Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan pribadi. Hal ini juga mendorong mereka untuk mengatasi individualisme dan untuk menemukan dalam terang iman bahwa mereka dipanggil untuk hidup secara bertanggung jawab. Panggilan khusus dalam kehidupan individual, kehidupan dirinya sendiri, tapi sekaligus dalam hubungan dengan orang lain. Keterjaringan, interconnection. Pendidikan Katolik tidak hanya seharusnya menjadi model pendidikan, tetapi harus menjadi lembaga yang melayani masyarakat, tentu saja. Di mana masalah-masalah kehidupan sehari-hari dan pertanyaan-pertanyaan besar umat manusia ditangani dalam terang Injil. Mencari transformasi sosial, di mana martabat manusia, kebaikan bersama, dan kepedulian terhadap kehidupan diprioritaskan. Dan untuk tujuan ini, dialog terbuka dan penuh hormat dengan lembaga-lembaga sipil dan lembaga gerejawi lainnya adalah sangat fundamental. Ya. Dengan menunjukkan sifat aslinya yang berfokus pada semangat misioner. Oleh karena itu perlu bahwa bahkan di zaman kita, sekolah Katolik harus tahu bagaimana menegaskan dirinya dengan cara yang efektif, persuasif, dan up to date. Ini bukan masalah adaptasi murni, tetapi motivasi atau dorongan misioner. Ini adalah tugas mendasar evangelisasi. Pergi kemana manusia berada, dimanapun bangsa-bangsa berada, sehingga mereka dapat menerima karunia keselamatan. Jadi sekolah Katolik itu juga menjalankan tugas evangelisasi, penginjilan. Pendidikan Katolik adalah ruang penting yang memungkinkan pembentukan koneksi psikis yang luas. Hubungan psikis yang luas, psikologis. Seperti yang ditunjukkan Romano Guardini yang didasarkan pada totalitas keberadaan tadi. Dalam konsepsi dunia yang dimulai dari tatapan Kristus sendiri. Ini adalah kebebasan terdalam yang didapat seseorang, yang bisa diperoleh seseorang. Menurut anjuran apostolik Evangelii Nunciandi, kemampuan untuk melihat ini menyiratkan perubahan batin. Dan perubahan batin ini justru merupakan perubahan perspektif yang diperlukan, yang memungkinkan setiap orang Kristen untuk secara progresif memperoleh melalui pengalaman yang berbeda pandangan Kristus terhadap manusia. Ya. Pola pikir atau gagasan tentang manusia seperti ini, antropologi ini,
yang menghargai hak-hak pribadi dan mendorong partisipasi komunitas dan sosial. Dan ini adalah ekspresi martabat manusia yang Kristus ungkapkan di seluruh Injilnya. Bagi gereja, ini adalah masalah mencapai dan bahkan memodifikasi melalui kekuatan Injil. Kriteria untuk menilai, nilai-nilai yang diperhitungkan, pusat-pusat kepentingan, garis pemikiran, sumber-sumber inspirasi, dan model kehidupan umat manusia yang disajikan berbeda dengan sabda Allah dan rencana keselamatan. Ini dari eksortasi Paulus ke-6, tahun 1986. Pendidikan Katolik memiliki karakteristiknya sendiri yang memungkinkan dia untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dari misi penginjilan Yesus Kristus, gereja Yesus Kristus. Inilah akar tunggang yang dalam, yang membedakannya dari proposal pendidikan lainnya. Dan perbedaan ini perlu dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ya, apa sih karakter pendidikan Katolik? Karakternya adalah karakter evangelisasi, evangelikal. Ya, kata orang ini apa istilahnya? Penginjil, bukan penginjilan. Dari tetangga sebelah itu biasanya katakan apa? Kristenisasi. Not kristenisasi, injilisasi lebih tepat. Jadi Anda tidak perlu masuk secara formal menjadi Kristen. Yang penting mengenal Kristus, itu lebih penting. Dan yang berikut kita lihat pendidikan itu sebagai pelayanan gerejawi, ya, pastoral gereja. Pastoral. Gereja ini memiliki tanggung jawab untuk menginjili, seperti yang sekarang saya lakukan di VT-VT saya. Mempersiapkan generasi baru dengan kontak dan pengalaman Injil Yesus Kristus. Dan untuk tujuan ini, gereja menggunakan berbagai cara, termasuk pendidikan, mendirikan sekolah. Ini adalah contoh gerejawi yang sangat penting, dan oleh karena itu perlu dirawat dan dipikirkan sedemikian rupa, sehingga menjadi ruang di mana visi Katolik tentang dunia dijalani dan ditransmisikan. Ingat, pandangan Katolik tentang dunia itu yang harus diinfus kepada anak-anak didik kita. Diinfus melalui pendidikan, kan? Dicuci otak, di brainwash. Kenapa takut dengan brainwash? Adalah tepat bagi lembaga-lembaga pendidikan Katolik untuk menciptakan suasana komunitas yang dijiwai oleh semangat evangelis, kebebasan, dan amal, membantu siswa untuk tumbuh sesuai dengan ciptaan baru mereka dari peristiwa pembaptisan, sakramen pembaptisan mereka, dan untuk mengatur seluruh budaya manusia untuk pesan keselamatan. Sedemikian rupa, sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa secara bertahap tentang dunia, tentang kehidupan, dan tentang manusia akan diterangi oleh iman. Ini kutipan dari Gravissimum Educationis nomor 8. Lingkungan pendidikan pastoral ini, di mana visi Kristen tentang dunia sedang dibentuk, perlu dipikirkan dengan cara yang disengaja, dan kolaboratif. Cum dan laborare, bekerja sama, kolaboratif. Networking, istilah sekarang. Para pendidik khususnya perlu dijiwai dengan visi kehidupan Kristen, sehingga mereka dapat menghidupkan realitas dunia dari perspektif Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Ini memang cukup kompleks dalam konteks saat ini, di mana banyak pendidik sangat terlatih dalam bidang kegiatan mereka, sangat terampil dalam bidang kegiatan mereka, tetapi sering belum menjalani proses pendidikan yang memadai dalam iman, atau bahkan mengakui iman selain Katolik. Yang penting Yesus, ya. Para pendidik Katolik sekarang mungkin terampil, guru fisika di sebuah sekolah Katolik. Dia adalah orang Katolik yang mengajar fisika di sekolah Katolik. Dia terampil sekali menjelaskan tentang fisika, tapi sulit menghubungkan fisika itu dengan iman Kristen. Itu tantangan untuk guru. Atau ekonomi dengan iman Kristen dihubungkan seperti apa? Biologi dengan iman Kristen itu dihubungkan seperti apa? Itu tantangan untuk guru-guru Katolik. Jangan hanya terampil mengajar fisika, kimia, matematika, tapi tidak terhubung dengan pandangan totalitas terhadap dunia. Apa fungsi fisika, apa fungsi kimia terhadap cara pandang Katolik terhadap dunia? Itu harus menjadi tugas
tugas yang gampang-gampang sulit ya. Jadi ketika Romano Guardini berbicara tentang menjadi Katolik, dia sama sekali tidak mengabaikan kebenaran dan kekuatan yang mungkin ada dalam pengakuan orang-orang non-Katolik. Juga tidak mengabaikan betapa terbatas dan kurang representasi Katolik, dan seberapa jauh ia tetap dari keberadaan esensialnya. Namun bahkan dengan keterbatasan yang terdapat dalam diri setiap orang, masing-masing berkontribusi pada proses evangelisasi. Mengetahui bahwa ini adalah proses dari seluruh komunitas Kristen. Dan ini menyiratkan pelatihan yang lebih baik bagi para pendidik Katolik untuk mengenal dan menghayati persekutuan gerejawi. Paus ke-6 dalam eksortasinya menulis seperti ini. Jika masing-masing menginjili atas nama gereja, Evangelii Nunciandi. Jika masing-masing menginjili atas nama gereja yang ia sendiri lakukan berdasarkan mandat Tuhan, tidak ada penginjil yang menjadi tuan mutlak dari tindakan penginjilannya, yang diberkahi dengan kuasa diskresioner untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan kriteria dan perspektif pribadi atau individualistis, tetapi dalam persekutuan dengan gereja dan para gembalanya. Jadi mewartakan Injil bukan dari perspektif pribadi sendiri, tetapi dalam persekutuan dengan gereja dan para gembalanya. Pendidik bukan hanya pemancar pengetahuan. Dia bukan hanya membagi-bagi pengetahuan. Istilahnya pemancar ya, memancarkan pengetahuan. Tetapi seorang guru yang mampu memprovokasi dan menghasut siswa untuk tahu dan menjadi lebih manusiawi. Dia harus bisa provokasi dan bisa hasut. Seperti yang saya lakukan di sini, menghasut orang-orang. Ini adalah kesaksian otentik menghasut tentang ajaran Katolik. Ini adalah kesaksian otentik yang berbicara kepada kehidupan untuk mencapai dunia yang lebih manusiawi, bermartabat dan penuh kasih. Oleh karena itu, guru adalah seorang murid misioner yang di tangannya terdapat tugas rumit untuk memimpin mereka yang dididik di jalan humanisasi. Ingat ada istilah dari Trier Karaya, ada pendidikan adalah proses humanisasi sekaligus hominisasi. Di jalan humanisasi. Karena pendidikan Katolik harus berpusat pada pribadi manusia yang mampu hidup dalam komunitas, menawarkan kepadanya kebaikan yang dimiliki gereja. Proses hominisasi dan humanisasi. Hominisasi itu lebih ke pertumbuhan fisik. Itu seperti yang ditawarkan dalam PJKOR, pendidikan jasmani, kesehatan, rekreasi, dan olahraga. Tapi juga humanisasi. Orang selain harus belajar kimia, fisika, matematika, tapi juga harus belajar seni budaya, menggambar, melukis, menyanyi, paduan suara. Itu juga perlu dipelajari. Dalam pendidikan dari perspektif Katolik, seseorang tidak bekerja dengan aglomerasi individu. Aglomerasi ini apa? Penguatan individu, perkumpulan individu. Aglomerasi individu, tetapi dengan persona pribadi. Ada beda ya, individu dengan persona, ini suatu hal yang persona pribadi yang dimaksud. Menjadi seorang pribadi lebih dari sekedar individu, ini perlu dibedakan. Itu berarti memperlakukan masing-masing sebagai anak Allah, diciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri. Seseorang sebagai makhluk dalam hubungan dengan yang lain dan dengan dirinya sendiri dan dengan yang ilahi adalah seseorang pribadi dengan martabat suci. Konsep ini memahami diri ada dari pengalaman bersama engkau. Hubungan diri saya, persona, pribadi saya, dengan pengalaman bersama engkau, aku dan engkau. Hubungan itu sangat penting dalam konstitusi pribadi manusia. Relasi dalam pendidikan. Dalam perspektif relasi seperti ini, komunitas menjadi tempat yang sangat diperlukan. Community, di mana orang-orang menjalani pengalaman unik dan berusaha melaksanakan kehendak Tuhan. Membuka diri terhadap penerimaan diri mereka yang sendiri, orang lain, dan yang transenden, Tuhan itu sendiri. Bahkan jika setiap orang memiliki singularitas khasnya, ketertunggalan dirinya sendiri, selalu ada kesatuan yang menembus semua
dan membentuk menjadi Katolik. Kesatuan ini tidak lagi dalam individu, tetapi dalam komunitas. Ini kata-kata dari Guardini. Dalam pandangan Romano Guardini, sikap Katolik setuju menempatkan individu dalam komunitas gereja, sehingga dalam totalitas ini, keseluruhan ini, dia menemukan sumber pemikirannya, hidupnya, dan tindakannya. Dengan demikian, pendidikan Katolik perlu terbuka dan dibentuk untuk pembentukan komunitas yang berakar dan didasarkan pada pandangan Kristus. Jika lembaga pendidikan tidak berada dalam persekutuan yang efektif dengan komunitas gerejawi, paroki, stasi, keuskupan, di mana ia menjadi bagiannya, ia kehilangan kekatolikannya. Ya, banyak yayasan yang mendompleng nama Katolik ya, tapi tidak mau kerjasama dengan keuskupan misalnya. Ada kebutuhan yang meningkat bagi lembaga-lembaga pendidikan Katolik untuk berinteraksi dengan paroki-paroki dan keuskupan-keuskupan, sehingga mereka merasa menjadi bagian dan berada dalam persekutuan. Pengalaman Kristiani yang hidup dalam ordo, kongregasi, atau gerakan apapun seperti gerakan karismatik Katolik, betapapun kayanya, tidak akan lengkap jika tidak memahami ikatan ini dengan gereja yang secara konkret diungkapkan dalam setiap daerah. Jadi pengalaman Kristiani kita sebagai orang Katolik, entah mau masuk gerakan ini, perkumpulan ini, yayasan ini, harus selalu terikat pada kesatuan dengan gereja yang diwakilkan di setiap wilayah geografis. Nah, yang berikut ada bagaimana kenabian Katolik ketika saat ini di mana pendidikan sudah menjadi komoditi. Komoditi itu apa? Bahan pasar ya, bahan jualan, barang jualan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan telah menjadi pasar yang kuat di mana suatu layanan ditawarkan untuk memperoleh keuntungan. Ingat ini, orang-orang selalu mengeluh pendidikan Katolik ini mahal, sekolah Katolik mahal. Ini adalah ruang persaingan besar, diperdebatkan oleh kelompok pendidikan yang semakin besar dan lebih berpengaruh, seringkali berasal dari lembaga internasional. Isu-isu seperti kualitas pengajaran, biaya, visibilitas dari keunikan dari setiap sekolah, nilai-nilai, inovasi, dan tradisi adalah perbedaan yang dapat membawa prestise atau membuang institusi karena tidak menjangkau audiens yang diperlukan untuk penghidupan dari yayasan atau sekolah itu sendiri. Pendidikan Katolik yang dicirikan oleh nilai-nilai yang solid, tradisi, dan pengakuan dalam masyarakat harus menghadapi situasi likuiditas nilai-nilai, pikiran, perilaku, dan gaya hidup yang menjauh dari proyek kehidupan yang dipandu oleh Injil. Beberapa lembaga akhirnya harus tunduk pada konteks, membentuk diri mereka sendiri untuk kepentingan individu dan kelompok, dan mengesampingkan nilai-nilai penting. Yang lain bersikeras mempertahankan model tradisional, solid dan tidak fleksibel, tetapi banyak kepatuhan terhadap proposal komersial. Yang lain, mayoritas, menemukan diri mereka seolah-olah mereka tidak tahu jalan mana yang harus diambil dalam menghadapi persaingan yang agresif, berulang, dan tidak sehat. Jika pendidikan Katolik kehilangan identitas dan karakteristik fundamentalnya, relevansinya kehilangan maknanya dan hanya menjadi proposal lain di antara sekian bentuk pendidikan lainnya. Tidak memenuhi misinya untuk membentuk konsepsi Katolik tentang dunia berdasarkan proses evangelisasinya. Sekedar memenuhi program pemerintah kan, 3 tahun sekolah, selesai dapat ijazah, selesai. Jadi apa sebenarnya sumbangan pendidikan Katolik? Keluar bubar saja masuk sekolah negeri yang begitu banyak. Apa yang dikatakan Romano Guardini dilupakan bahwa konsepsi Katolik tentang dunia yang dimiliki oleh gereja didasarkan pada kedalaman Kristus yang hidup dan kepenuhan totalitas yang melayang, melampaui di antara semua jenis tawaran, semua jenis pemahaman, semua jenis cara pandang. Dengan mengikuti logika seperti ini, lembaga-lembaga pendidikan sebagai ruang Katolik untuk pendidikan iman harus memiliki tujuan pertama mereka untuk memastikan bahwa
generasi baru menerima visi ini dan berpartisipasi dalam pandangan Kristus. Dan tujuan ini tidak dapat dinegosiasikan. Bukan tujuan yang kaleng-kaleng ya, kita nego dulu. Tidak ada konsesi yang dapat dibuat untuk pasar, persaingan, dan pemasaran dengan melupakan atau menyamarkan kekuatan profetis Injil. Bagaimanapun orang Kristen seperti Kristus ada di dunia ini tanpa perlu bingung dengan dunia ini, confused by this world. Ya. Pendidikan yang dipandu oleh nilai-nilai khas masyarakat yang tidak setara dan tidak adil dapat menarik banyak siswa dan memiliki hasil keuangan yang sangat baik, tetapi itu tidak akan mempromosikan nilai-nilai humanisme integral dan solidaritas yang ditawarkan, yang diusulkan, yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Dalam pesannya di Global Education Compact, Paus Fransiskus menunjukkan 3 posisi berani yang perlu diambil sekolah untuk mencapai pendidikan Katolik profetik sesuai dengan zaman. Yang pertama, memiliki keberanian untuk menempatkan orang itu di pusat. Memusatkan perhatian pada pribadi, persona. Dalam perjalanan ekologi integral, dalam konteks Paus Fransiskus tadi, harga diri setiap makhluk ditempatkan di pusat, menjadi sentrum dalam kaitannya dengan orang-orang dan realitas yang mengelilingi mereka. Dan gaya hidup yang menolak budaya membuang. Budaya membuang ya. Istilah dalam bahasa Inggrisnya apa? The ethic of disposal. Sekali makan buang. Makan tidak habis buang, makan tidak. Langkah lain adalah membentuk keberanian untuk menginvestasikan energi terbaik seseorang secara kreatif dan bertanggung jawab. Dengan cara ini kita akan memiliki orang-orang yang terbuka, bertanggung jawab, bersedia menemukan waktu untuk mendengarkan, berdialog dan berefleksi, dan yang mampu membangun jalinan hubungan dengan keluarga, antar generasi, dan dengan berbagai ekspresi masyarakat sipil untuk membangun humanisme baru. Keberanian untuk melatih orang-orang yang bersedia menempatkan diri untuk melayani masyarakat. Pelayanan adalah pilar budaya perjumpaan. Pelayanan adalah pilar budaya perjumpaan. Itu berarti membungkuk kepada mereka yang membutuhkan dan menjangkau mereka tanpa perhitungan atau rasa takut, dengan kelembutan dan pengertian seperti Yesus membungkuk untuk membasuh kaki para rasul. Melayani berarti bekerja bersama mereka yang paling membutuhkan, membangun bersama mereka, pertama-tama membangun hubungan manusia, membangun kedekatan, dan membangun ikatan solidaritas. Ini adalah pesan yang mulia Paus Fransiskus untuk peluncuran Fakta Pendidikan tahun 2019. Usulan atau tawaran atau ajakan eksortasi Paus Fransiskus untuk Fakta Pendidikan Global sepenuhnya sejalan dengan konsepsi Katolik tentang dunia yang dipertahankan oleh Romano Guardini tadi. Pertama, dengan menempatkan pribadi sebagai pusat, itu mencerminkan sikap Kristus yang menghargai masing-masing pribadi dan keunikannya sebagai gambar dan rupa Allah, membentuk konsep persaudaraan dan persaudaraan yang meresapi dan mencirikan agama Kristen. Yang kedua, keterbukaan untuk mendengarkan, berdialog, dan berefleksi adalah karakter yang khas. Katolik menyiratkan pluralitas dan keragaman di dalam kesatuan. Mengingat kata-kata Guardini, gambaran Santo Agustinus tentang dunia sangat berbeda dengan Santo Ignatius dari Loyola. Thomas Aquinas melihat dunia secara berbeda dari Kardinal Newman. Semuanya tidak diragukan lagi Katolik. Tetapi tanpa batas mereka juga berbeda dalam cara mereka mendekati dunia. So, kembali ke keberbedaan tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kayaknya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya prinsip Katolik ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Menurut Romano Guardini. Ini adalah salah satu kekayaan konsepsi Katolik, gagasan Katolik, pemahaman Katolik tentang dunia yang memungkinkan atas dasar totalitas untuk mengantisipasi dan menerima keragaman
tanpa jatuh ke dalam relativisme belaka. Bahayanya di sini. Karena orang mau menerima keragaman, artinya akhirnya jatuh ke dalam relativisme. Karena ia memiliki pusat, titik tetap yang merupakan pandangan Yesus Kristus pada realitas. Jadi pusatnya ada pada pandangan Yesus Kristus pada realitas. Tidak bisa versi saya, versi kamu. Itu kan tawaran dari postmodernisme kan. Dan akhirnya menempatkan diri untuk melayani masyarakat. Bagi Guardini, filsuf kita malam ini, gereja adalah tempat penyimpanan historis visi integral Kristus, pemahaman menyeluruh Kristus, tentang dunia ini. Dalam kehidupan komunitas, dalam pelayanan kepada yang paling hina dan yang paling membutuhkan, setiap orang percaya dapat terlibat dalam visi integral Kristus tentang dunia. Nah, pembentukan integral pribadi bersama dengan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan bersaudara adalah karakteristik penting dari pemikiran Kristen dan harus menjadi bagian dari proses sintesis antara iman dan kehidupan. Dengan demikian, komunitas mendidik dan mendidik dirinya sendiri terus-menerus, selalu mencari jawaban yang lebih memadai untuk masalah-masalah besar kemanusiaan dan keinginan orang-orang muda yang sering mengunjungi lingkungan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Proyek pendidikan Katolik harus menjadi proposal, permintaan, propose untuk penghadiran, presentasi model kehidupan evangelis yang dibentuk, dikonfigurasi di sekitar pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk ini, tidak cukup hanya memiliki kelas, kuliah dalam pendidikan agama, atau beberapa praktik pastoral tertentu sepanjang tahun. Perlu gerakan seluruh komunitas pendidikan yang ditujukan untuk kesaksian kehidupan Kristen dan keterbukaan terhadap nilai-nilai Injil dalam semua aspek pengetahuan. Dengan kata lain, ada kebutuhan untuk proyek pendidikan yang berhubungan dengan sintesis antara iman dan kehidupan, antara iman dan akal, memiliki sebagai unsur yang kuat dan pusat dari proposal tersebut, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati. Bersama Kristus, setiap komunitas sekolah akan memiliki hidup yang lebih banyak dan hidup yang lebih berkelimpahan. Ut vitam habeant abundantius. Yohanes bab 10 ayat 10. BTW, ini adalah motto dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Ut vitam habeant abundantius. Itu sebenarnya tujuan pendidikan Katolik. Ut vitam habeant abundantius. Yohanes bab 10 ayat 10. Dan dari situ orang mengenal kebenaran. Et veritas liberavit vos. Nah, sebagai penutup, saudara-saudariku yang panjang dan melelahkannya, tapi sudah direkam, di-take untuk kepentingan dokumentasi. Pertanyaan tentang identitas dalam pendidikan Katolik saat ini adalah unsur penting. Tidak hanya untuk relevansinya dalam dunia yang majemuk sekarang ini, tetapi untuk kehidupan gereja yang perlu hadir dalam berbagai contoh untuk mengkonkretkan, mewujudkan secara nyata mandat misioner yang telah diterimanya dari Kristus. Pemahaman tentang makna Katolik itu sendiri memperluas pandangan dari sekedar milik gereja ke ruang di mana iman memancar dari pandangan Kristus sendiri pada dunia ini, dari peristiwa misteri inkarnasi kan. Ya. Pendidikan Katolik memiliki tugas untuk meneruskan dan membangun bersama anggota komunitasnya pandangan evangelis tentang dunia, pandangan Injili tentang dunia, mengusulkan, menawarkan sikap kritis dalam menghadapi pandangan dunia yang rabun, yang tidak melihat masa depan dan transendensi, dan sikap kenabian yang membela humanisme dan solidaritas integral, terutama dengan berpaling kepada orang miskin, bukan dengan gerakan filantropi, sekedar mencintai orang miskin saja,
tetapi dengan kasih dan keadilan otentik yang bersumberkan belas kasihan Kristus kepada para pengikutnya. Tanpa visi kenabian, visi profetik seperti ini adalah mungkin untuk mempertahankan proposal pendidikan ke pasar, tawaran pendidikan pasar. Tetapi ini tentu saja sangat asing bagi Tuhan kita Yesus Kristus dan Injilnya. Jadi pasarnya harus menjadi konsekuensi saja, bukan yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selamat mendidik generasi muda. Masing-masing tugas kita adalah mendidik para guru, dimanapun saudara berada, saudara-saudariku, para pendidik Katolik dan pendidik non-Katolik, pendidik Kristen non-Katolik dimanapun berada. Marilah kita dalam Hari Pendidikan Nasional ini mencoba untuk mendidik anak-anak kita, generasi muda, menjadi generasi yang untuk orang Kristen adalah menjadi orang yang mampu memiliki pandangan terhadap dunia ini secara menyeluruh, secara integral, sesuai dan selaras dengan pandangan Kristus itu sendiri terhadap dunia. Jadi bersumber dari misteri inkarnasi. Kalau Tuhan datang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, apa sih pandangan Tuhan tentang manusia dan keseluruhannya? Apa? Manusia itu apa? Atau siapa? Kadang-kadang orang yang manusia itu apa? Jadi datang ke sini, ya, terima kasih atas perhatian yang lari-lari saja. Terima kasih dan sampai jumpa pada bincang-bincang berikutnya.